Kevin dan bapaknya waktu Paus datang ke Jakarta, sedangkan Mas sama Mbak Naya ya. Manusia memang akan mati, tetapi cinta takkan pernah mati. Dan cara terbaik untuk memelihara cinta adalah dengan bernostalgia. Dan nostalgia terindah adalah mengenangkan kisah-kisah indah yang pernah dialami bersama. Romo Cece sorak-sorai dan bersuka cita karenanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur."
Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Manusia memang akan mati, tetapi cinta takkan pernah mati. Dan cara terbaik untuk memelihara cinta adalah dengan bernostalgia. Dan nostalgia terindah adalah mengenangkan kisah-kisah indah yang pernah dialami bersama. Romo Cece, frater, suster, Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itu adalah kristalisasi dari refleksi yang akan saya sampaikan sebagai permenungan untuk kita merayakan misa bagi Paus Fransiskus yang secara khusus kita rayakan dalam konteks paroki kita pada sore hari ini. Mungkin kita masih ingat ketika Jumat Agung saya berbicara tentang kematian Yesus yang menunjukkan bahwa badan Yesus memang mati, tapi cintanya tak pernah mati. Dan cinta itulah yang terus merawat dan menjaga gereja tetap hidup. Paus Fransiskus memang sudah mati secara badani, tapi cintanya tidak pernah mati dan aneka nostalgia yang pernah dia taburkan dalam cinta akan tetap hidup dan berkembang. Nah, nostalgia cinta itulah yang coba kita gali dan kita hidupkan untuk memaknai meninggalnya beliau pada kesempatan ini, sekaligus untuk tetap menghidupkan spirit yang pernah ia taburkan. Memang ada banyak pengakuan tentang apapun yang beliau pernah lakukan selama hidup sebagai seorang pimpinan tertinggi Gereja Katolik. Kita bisa nonton di Google, kita bisa nonton di YouTube, kita bisa lihat di medsos. Tapi saya ingin mengajak kita untuk memaknai cinta yang tulus dari Paus dalam konteks NTB ketika dia juga menggagaskan untuk mendirikan dan menghidupkan sebuah yayasan bernama Solas itu di Lombok Utara. Sesuatu yang mungkin kita orang Katolik bahkan tidak mengenalnya. Dan karena itu pada kesempatan ini saya mengundang sebenarnya orang-orang yang pernah bertemu dengan Paus, sekaligus untuk membuat Paus itu benar tetap hidup di antara kita, yaitu ada Kevin, ada bapaknya, juga ada Mas. Coba ke sini dulu. Sama Kevin, sama bapaknya. Di antara kita, cuman mereka ini yang pernah bersentuhan dengan Paus. Kevin dan bapaknya waktu Paus datang ke Jakarta, sedangkan Mas sama Mbak Naya ya. Mereka ini, coba Mas memperkenalkan diri, nama lengkapnya. Ya, Mas Hendra, dia orang Mataram. Satu temannya bersama Mbak Naya, itu orang dari Lombok Timur. Mereka tahun 2021 sudah pernah bertemu Paus di Vatikannya.
Dalam rangka apa waktu itu, Mas Hendra? Ketika tahun 2021 saya bertemu dengan Paus dalam rangka melakukan sebuah kegiatan kemanusiaan di Indonesia yang sebenarnya juga digagas dan salah satu yang memang menjadi kerinduan dari beliau. Oke, nanti beliau saya minta bersama Kevin dan bapaknya men-sharingkan sedikit pengalaman mereka berjumpa dengan Paus, dan bersama Mbak Naya kemarin waktu Paus datang mereka membawa satu kelompok orang desa dari Lombok Utara ya, bertemu dengan Paus di Jakarta. Fotonya saya sudah sharekan di grup. Cerita lebih menarik lagi terjadi dengan Kevin dan bapaknya. Nanti kita akan dengar. Kevin, sepintas bagaimana sampai bisa berjumpa dengan Paus? Ya, Romo. Jadi tentunya perasaan yang saya rasakan waktu ketemu Paus itu pasti sukacita dan tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan Paus, dan pada saat itu berjabatan tangan langsung dengan Paus. Cium tangan juga ya? Sama Bapak? Iya, satu Masih ada keluarga. sisanya kah? Ya. Oke, nanti mereka akan menceritakan perasaan mereka waktu itu. Silakan kembali dulu. Kenapa saya bawa mereka? Supaya kita betul menyadari bahwa Paus itu mencintai NTB. Mungkin dia cuma datang sampai ke Jakarta, tapi dia punya rasa cinta yang besar untuk NTB. Bahkan menurut cerita mereka, Paus itu pingin sekali ke Lombok Utara waktu itu. Tapi karena situasi keamanan dipending. Dan waktu Pekan Suci, kan bapaknya Kevin datang hanya untuk setel ini sound system. Ternyata waktu itu salah satu delegatus dari Solasnya Paus yang ada di Amerika, dia orang Argentina, itu pas ada di Lombok. Dan Bapak Kevin bilang, Romo boleh ketemu? Saya bilang, oh silakan. Akhirnya namanya Samuel, mirip dengan saya, gantengnya juga mirip-mirip. Itu datang bertemu di pastoran bersama Mas Hendra dan Mbak Naya, juga bapaknya Kevin. Dan bercerita tentang proyek mereka yang ada di Lombok Utara. Waktu Pekan Suci. Seperti yang saya ceritakan kemarin, rohnya Paus itu hidup di NTB, itu berlanjut. Ketika Kementerian Agama mau mengadakan kick-off penanaman pohon 1 juta pohon matoa di seluruh Indonesia yang digagaskan oleh Menteri Agama yang sangat dekat dengan Paus, yang kepalanya dicium oleh Paus itu 2 hari lalu mereka datang, sorenya cerita, Paus itu meninggal. Lalu besoknya kita tanam pohon matoa. Kenapa? Mau melanjutkan spirit Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Pujilah Tuhan melalui alam. Maka perlu merawat dan menghargai alam. Dan Kementerian Agama Republik Indonesia mencanangkan program teoekologi. Artinya bagaimana Tuhan itu tampak di bumi. Jadi untuk melanjutkan visi dan misi Paus Fransiskus. Kemarin kita sudah tanam 1 pohon di depan, selanjutnya kita dapat jatah 50 pohonnya untuk Mataram. Akan kita tanam di tempat kita. Ini fakta yang mau menunjukkan bahwa Paus memang tidak pernah secara fisik datang ke NTB. Tapi bukan dia tidak ada bersama kita. Cinta dan spiritualitasnya selalu ada untuk kita. Makanya beberapa hari ini saya merenungkan bahwa kalau bukan karena dia mencintai NTB, ngapain momen-momen seperti ini justru terjadi di seputar kematiannya? Kenapa mereka Mr. Samuel dan teman-temannya itu tidak datang dulu atau tidak datang nanti? Juga penanaman pohon itu tidak nanti-nanti saja, tapi justru di seputar kematiannya. Kenapa? Paus mau menunjukkan bahwa mati itu memang cuma tentang ketakmampuan badan ada bersama, tapi cinta tak pernah mati oleh kekakuan tubuh. Sekarang Bapak Suci terbaring kaku di Vatikan, tapi dia hidup di antara kita kan. Makanya tadi saya bilang coba lihat fotonya. Memandang senyumnya, melihat dan menyapa kita yang datang misa untuk dia, rasanya memang dia tidak mati. Dan memang
Hanya badannya yang sudah tidak tahan hidup, itu yang mati. Jiwanya tetap hidup, cintanya tetap hidup, dan itulah yang perlu kita hidupi dalam hidup kita. Kalau kita betul mencintai Paus Fransiskus, rawatlah cinta dalam hidup. Cinta universal, cinta tanpa pandang bulu, cinta tanpa pilih kasih. Bapak Ibu, faktanya bukan orang Katolik loh orang pertama dari Lombok yang ketemu Paus kan? Mereka bukan orang Katolik. Kenapa dia tidak pilih orang Katolik? Karena itulah cinta universal. Bapak Ibu menyaksikan setelah audiensi dengan para pastor, frater, suster di katedral, beliau bertemu dengan semua personil sekolahnya Paus di seluruh Indonesia, bersama Pak Menteri Nadiem mereka waktu itu, bersama Pak Luhut mereka, berkumpul di salah satu aula di katedral. Berjumpa dengan mereka, anak-anak yang bertumbuh dalam sekolah Paus Fransiskus. Dan ini kelompok tanpa batas, kelompok tanpa sekat, semua ada di dalamnya. Dan rata-rata kelompok terpinggirkan. Masih ingat yang viral itu pengakuan dari salah satu ibu berjilbab dari Buton kan? Itu kan di sekolah itu juga, ya Mas Hendra ya. Jadi itulah yang perlu kita hidupkan dari spirit Paus Fransiskus, dan apalagi Katolik itu berarti universal. Maka identitas Katolik kita harus mencerminkan cinta universal tanpa batas, tanpa sekat. Jangan menciptakan ghetto. Ghetto itu artinya seperti orang yang mau hidup seperti katak dalam tempurung. Tinggal di dalam sebuah lingkup, tinggal di zona nyaman, lalu dari dalam teriak, "Oi, kami itu paling hebat, kami itu paling suci, kami itu paling sempurna." Sudah tidak zaman lagi Bapak Ibu. Kita hidup di zaman di mana kita tidak hidup seperti katak dalam tempurung. Kita itu perlu hidup sebagai martir, militan, menunjukkan kalau kita itu orang Katolik hebat, kita mau bergaul dengan siapapun, hidup di tengah siapapun, dan di sana kita menebarkan kasih universal. Maka kalau menurut bacaan Injil yang telah kita dengar, sebenarnya kematian Paus dan apa yang kita rayakan hari ini itu melanjutkan kata-kata Yesus di bagian akhir Injil. Kamu harus mewartakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Dan supaya kita memuliakan Allah di bumi seperti referen Mazmur. Tadi saya dikirimin jadwal ibadah ekumene di Kementerian Keuangan besok. Ada 50-an mereka. Kenapa mereka panggil Romo Eman tidak tahu lagi. Temanya apa? Wartakanlah perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupmu. Wartakan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidupmu. Saya lalu kemudian tadi berpikir, inilah yang dilakukan Paus. Mewartakan perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup. Karena apa yang dilakukan Paus adalah penjelmaan dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus yang hidup di zaman kita, itu ada dalam apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Dan beliau sangat mengharapkan agar kita menghidupkan Yesus dengan spirit yang sama itu dalam hidup kita. Paus Fransiskus memang mati secara badani, tapi kita perlu menghidupkan spirit yang telah ia taburkan dan tanamkan tentang cinta, tentang kesederhanaan, tentang persaudaraan, tentang iman yang teguh, dan terutama 3 hal yang dia sampaikan sebagai moto kunjungannya untuk kita di Indonesia beberapa saat lalu, yaitu faith, fraternity, dan compassion ya. Jadi solidarity, iman, persaudaraan, bela rasa. Itulah 3 hal yang perlu kita hidupkan kalau kita mau terus mencintai Paus Fransiskus. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di antara banyak cerita, kisah, dan pengakuan dan kesaksian tentang Paus Fransiskus, saya merasa tertarik dengan jawaban Paus ketika salah satu anak dari Filipina mengirimkan surat untuk beliau berusia 10 tahun, Alexandra mungkin namanya. Dan di surat itu dia bertanya begini, "Paus, saya sudah lama dengar tentang Paus, saya ingin sekali ketemu dengan Paus. Tapi saya mau bertanya kepada Paus, bagaimana menghadapi orang tua yang selalu bertengkar?" Paus mengirimkan jawaban,
Anakku, bertengkar itu biasa. Orang harus bertengkar. Saya juga bertengkar. Di komunitas manapun harus bertengkar. Bapak dan ibu harus bertengkar. Di mana-mana orang harus bertengkar. Tapi jangan mengakhiri segala sesuatu dengan pertengkaran. Akhirilah pertengkaran dengan perdamaian. Makanya Paus itu kan dalam sebuah kesempatan bilang apa? Bapak ibu, di tentang budaya pengampunan keluarga, dia bilang, kamu boleh bertengkar ukur kuat 1 hari. Tapi begitu kamu tidur, kamu berpelukan, kamu berdamai. Selesaikan masalah hari itu, di hari itu, pada saat kamu tidur bersama. Biar besok kamu mulai dengan kedamaian untuk hari yang baru. Jadi pesannya Paus, bertengkar itu biasa. Tapi jangan terus membawa pertengkaran itu dari hari ke hari. Dan selesaikan itu dalam sebuah perdamaian. Dan pesan saya, dia bilang kepada anak itu, dan kamu nak, jangan bercerita tentang kesalahan dan kejahatan bapakmu kepada mamamu. Dan jangan pernah bercerita tentang keburukan, kesalahan dan kejahatan mamamu kepada bapakmu. Artinya apa? Membangun positive thinking, positive speaking, dan sikap hidup yang positif itu lebih penting Bapak Ibu. Bukan membangun negative thinking, negative speaking, dan hidup yang negatif. Tidak ada gunanya karena membangun negative thinking, negative speaking, hidup yang negatif akan membuat kita selalu bertengkar. Cobalah berpikir positif, berbicara positif, melakukan hal yang positif. Karena itulah yang memberikan perdamaian. Dan dalam hal ini kita juga paham kenapa saat menjelang Paus meninggal, dia sekali lagi meminta untuk ada perdamaian di Timur Tengah. Karena damai itu mahal, damai itu mulia. Hanya damailah yang bisa memelihara cinta walau kematian menyelimuti hidup kita. Selamat jalan untuk berdamai dalam bahagia abadi untuk Paus Fransiskus. Semoga bangkit bersama Kristus yang telah bangkit, dan jadilah selalu pendoa untuk kami di pangkuan Allah, agar gereja bangkit dan bergerak bersama, mewujudkan gereja sinodal dalam persekutuan, partisipasi, misi. Dan berdoalah untuk kami di hadapan Allah untuk menyadari bahwa hidup adalah sebuah siarah penuh harapan. Harapan bahwa suatu saat kita akan berjumpa kembali dalam rumah abadi di surga. Semoga Tuhan memberkati kita.